Oke, lalu segmen kelima ini ketika hijrah membuat kita ditinggal sama teman nih Kak. Seringkali aku mendengar dari teman-teman kampus merasakan di fase ini dan bikin mereka itu galau sendirian. Kita berubah kan, teman-teman tuh kadang kan kayak malah menjauh gitu gak sih Kak? Kayak, dia tuh beda sendiri, kayak share itu terus dijauhin gitu. Oke. Kadang tuh kayak merasa kesepian juga, terus bahkan merasa paling bersalah dari teman-teman itu tadi. Tapi karena hijrah itu proses menyaring bukan kehilangan. Nah, dari teman-teman kita akan membahas tentang gimana sih cari komunitas yang baru yang satu visi menuju ke Allah. Cari komunitas yang baru ya, ini gimana caranya untuk cari kita? Iya benar Kak. Mungkin ini sih dari lingkungan terdekat kita dulu. Maksudnya adalah kalau misalnya kita di dunia kampus, bisa jadi kita mengikuti organisasi-organisasi yang sekiranya akan membantu kita untuk berbenah. Itu penting karena ya itu tadi, tempat itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita berpandangan gitu ya, berpola pikir gitu. Nah, ketika kita berada di tempat-tempat yang baik, maka otomatis kita akan belajar untuk jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya tempat kita aja udah toksik, otomatis ya kita bisa jadi akan ikut-ikutan seperti itu, gitu kan. Nah, untuk caranya lebih ke ini sih, mendekat ke lingkungan yang baik itu penting. Tapi bukan berarti kita benar-benar menjauhi dari teman-teman kita yang lama. Itu sebenarnya aku nggak merasakan itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke mungkin aku punya prinsip seperti ini dan aku mungkin tetap akan berteman dengan mereka gitu, tapi jangan melupakan prinsip aku gitu, intinya kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku tuh lebih ke kita tetap kok bisa berbaur satu sama lain, bahkan dengan teman yang berbeda agama atau yang lain sebagainya, itu tetap bisa kok kita berkomunikasi dengan baik sama mereka, asalkan kita tahu, oh aku prinsipnya seperti ini. Misalnya waktu sholat, oh ya udah ini waktu maghrib, waktunya aku sholat, ya udah aku sholat, walaupun teman-teman misalnya ada yang nggak sholat atau seperti apa, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya tugas kita itu bukan untuk menghakimi, tapi setidaknya untuk berubah lebih baik dari diri kita dulu aja sendiri gitu, baru nanti kita ke teman-teman kita gitu. Nah, kalau misalnya mengenai gimana caranya memiliki circle yang baik gitu ya, atau lingkungan yang baik, ya harus kita cari. Karena seseorang yang ingin berubah jadi lebih baik ya harus ada effortnya juga kan. Iya, Gak benar. bisa effortless untuk aku pengen jadi lebih baik tapi ya udah deh gini aja, kan gak gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita emang pingin berubah jadi lebih baik, ya harus cari lingkungan yang baik, itu penting. Kalau lingkungan kita baik, otomatis insya Allah kita juga akan belajar untuk jadi lebih baik. Bukan berarti kita jadi manusia yang aduh kayaknya aku dosa banget deh gitu, ya nggak gitu sih sebenarnya. Lebih ke ya gimana caranya kita untuk memposisikan diri itu tadi sih. Berarti kita harus berusaha nyari teman-teman yang baik. Iya, harus lebih mau untuk mencari, karena sesuatu itu kadang bukan ada dengan sendirinya tapi harus dibentuk. Entah itu kebiasaan baik itu harus dibentuk, circle yang baik itu dibentuk, lingkungan yang baik bahkan bisa jadi itu dibentuk sampai akhirnya kita bisa sama-sama jadi lebih baik gitu. Lalu menurut kakak nih, kenapa kadang kita perlu berani sendirian dulu dan dapat teman yang benar-benar sefrekuensi atau satu iman? Oke, kalau dari aku kenapa kita harus berani sendiri? Karena kita sebagai seorang muslimah itu harus punya prinsip. Kenapa? Karena prinsip itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat krusial untuk kita punya. Semakin kita punya prinsip terhadap sesuatu, ya nggak apa-apa, apapun yang ada di depan sana, walaupun kita sendirian, selama kita punya Allah, selama kita punya prinsip, kita nggak akan kemana-mana. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih, pada akhirnya kita harus sendirian ke dalam jalan hijrah kita. Misalnya nih, kita belum punya teman untuk hijrah, atau kita selama ini masih ada di lingkungan yang toksik, terus kita pengen keluar dari situ dan kok aku sendirian ya, sebenarnya nggak apa-apa, Allah tuh selalu ada gitu loh. Jadi sebagaimanapun kita, ya apapun akhirnya, pada akhirnya kita, selama kita punya prinsip di dalam diri kita, oke, aku mau hijrah, oke, aku mau berubah jadi lebih baik, maka insya Allah jalan-jalannya tuh bakal kebuka. Bisa jadi nih dalam perjalanan kesendirian itu, pada akhirnya kita akan nemuin teman-teman baru, lingkungan yang baru, komunitas baru, itu pasti banyak yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kayak it's okay kalau misalnya kita sendirian, karena ya itu tadi, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Ya, berarti harus berani sendiri ya kak. Iya, itu harus banget ya, karena kita mati juga sendiri kan. Iya, benar kak. Iya gitu.
Oke, yang terakhir nih Kak, kita tutup dengan tips-tips sederhana apa sih yang perlu kita lihat dari seseorang sebelum kita ajak masuk ke lingkaran terdekat kita. Maksudnya gimana nih, lingkaran terdekat kita dalam hal pertemanan atau Iya, dalam pertemanan berubah Kak. jadi lebih baik atau gimana nih? Dua-duanya nih Kak berarti. Dua-duanya. Yang pertama adalah dengan cara tidak memaksa. Itu yang pertama. Kenapa tidak memaksa? Karena seseorang nih kalau misalnya dipaksa justru akan semakin memberontak. Itu yang pertama. Maksudnya adalah coba nih kamu diposisikan sebagai seorang teman gitu. Yang aku ngajak kamu maksa, ayo kesini. Emang kamu mau? Enggak. Gitu. Maksudnya adalah pakai cara-cara yang mereka sukain aja. Misal nih, aku pengen lihat ini, kamu mau ikut nggak? Misalnya kayak gitu. Oh kayaknya aku nggak ikut, ya udah nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu ya. Ya udah nggak apa, kita sendiri dulu aja. Nah terus nanti kalau misalnya dia nih lama-lama misalnya kita mainnya sama dia, terus dia tertarik sama yang kita lakuin, itu kan bisa kan kita ajak dia untuk ayo deh ikutan yuk, aku lagi ada ini, ya udah deh ayo. Nah biasanya kalau teman-teman kayak gitu, karena jujurly nggak karena ya sejujurnya kalau misalnya kita punya semangat untuk menjadi lebih baik itu naik turun, paham nggak sih? Iya, Kayak benar. ya kadang nih kita kayak wah aku lagi semangatnya nih buat belajar sesuatu yang baru misalnya, atau belajar untuk jadi lebih baik, aku lagi semangatnya. Tapi akan ada masa ketika semangat itu tuh udah gak ada lagi gitu, dan ketika itulah yang perlunya kita memiliki teman yang baik itu tadi. Jadi yang pertama, sampai lupa deh aku. Jadi yang pertama itu adalah caranya adalah jangan memaksa, tapi pakai cara-cara yang memang sekiranya itu relevan untuk teman-teman kita. Terus yang kedua adalah semuanya itu biasanya bergabung ke dalam komunitas. Nah, komunitas itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan gitu. Kalau misalnya kita nggak berada di lingkungan yang baik, berarti ya ciptakan komunitas baik. Ciptakan komunitas baik dalam artian kita yang menjadi pelopornya. Dan itu nggak apa-apa loh. Itu menyangkut sama yang tadi ya. Kalau misalnya sendirian aja, kalau misalnya gimana tadi? Sendiri dulu itu nggak apa-apa. Nah, Iya. itu juga menyangkut hal ini. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita beda sama teman-teman kita misalnya. Dan aku rasa orang-orang itu akan lebih menghargai kita dengan cara kita sendiri. Maksudnya apa? Kalau misalnya nih kita udah menentukan batasan-batasan ini, teman-teman kita yang mengerti akan tahu batasan-batasan yang kita bentuk. Misalnya nih Kak, kalau misalnya kita lihat dari studi kasus beberapa mahasiswa yang kayak oh dia awalnya dari lingkungan yang islami atau pernah ma'had di pondok, bahkan ada yang tahfiz, terus habis itu kuliah sampai tiba-tiba pakai celana. Menurut Kakak gimana sih itu? Kalau dari aku, kalau misalnya kita ada, enggak sih, kalau kita memang dihadapi oleh fenomena yang kayak gitu, yang harus kita lakukan adalah menjaga prinsip. Kenapa menjaga prinsip? Karena seseorang itu dilihat dari bagaimana dia menjaga prinsipnya. Semakin dia baik dalam menjaga prinsipnya, ya semakin baik bagaimana dia melakukan kehidupan sehari-harinya. Misal nih, kita udah punya dari awal, oh aku berprinsip misalnya, mau pakai rok misalnya kayak gitu, di awal udah pakai rok gitu, ya udah nggak apa-apa, jaga prinsip itu sampai kapanpun kamu berada di manapun, ya udah nggak apa-apa pakai rok misalnya kayak gitu. Atau misal kamu terbiasa untuk sholat duha misalnya, dari dulu terbiasa sholat duha sampai sekarang pun, walaupun kamu ngelakuin apa hal misalnya entah maksiat apapun ya, kita nggak bisa menghindari dari maksiat, tapi setidaknya dengan kita punya prinsip, oh setidaknya aku sholat duha kayak gitu, itu bisa jadi loh jadi langkah-langkah atau jalan-jalan kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Itu bener sih. Kenapa kok gitu? Karena menurut aku kita nggak tahu kebaikan mana yang kita lakukan, atau kita nggak tahu hal-hal baik apa yang kita lakukan terhadap diri kita atau orang lain yang ternyata akan memudahkan jalan kita menuju mimpi kita. Itu bener sih. Kadang kalau misalnya kita nih melakukan sesuatu, ya udah diniatkan aja, ya Allah aku mau melakukan ini lillahi ta'ala, ya Allah aku nggak tahu ini akan berakhir seperti apa, tapi aku niat punya prinsip seperti ini, dan insya Allah Allah akan bantu gitu dalam bentuk banyak hal gitu. Jadi nggak apa-apa, siapa tahu nih Allah ngabulin doa kamu karena kamu misalnya sering sholat duha misalnya kayak gitu, atau kamu sering tahajud misalnya kayak gitu. Misalnya itu prinsip kamu, oh oke, aku nggak apa-apa tapi nanti setidaknya seminggu 3 kali aku tahajud deh misalnya kayak gitu. Itu prinsip kamu misalnya kayak gitu ya. Nah itu siapa tahu dengan prinsip-prinsip yang kita punya,
itu Allah akan memudahkan kita gitu. Jadi nggak cuma dari doa aja nih yang bisa mengabulkan harapan, tapi juga dari hal-hal baik yang kita lakukan itu sangat-sangat meaningful menurutku. Karena ya itu tadi, aku pernah ada di fase yang kayak, ya Allah, aku nggak tahu ya kebaikan mana yang aku lakuin, tapi Allah tuh benar-benar menunjukkan jalannya tuh, nih kamu tak kasih ini, kamu tak kasih ini, tak kasih ini, kayak gitu. Jadi kayak ya Allah, padahal aku adalah seorang pendosa hebat gitu, ngerasanya kayak gitu. Ya intinya gitulah, jangan pernah berputus asa untuk menjadi lebih baik sih, itu penting. Kak Faras, buat penutupan nih, kasih motivasi dong buat akhwat maupun ikhwan. Motivasi tentang apa dulu nih? Tentang batasan. Tentang batasan gitu. Kalau tentang batasan, jujur aku pun juga masih harus belajar banyak gitu ya, untuk kita bisa tahu mana sih batasan laki-laki dan perempuan, mana sih hal-hal yang memang seharusnya itu menjadi sebuah batasan. Tapi yang aku highlight dari pembahasan kita adalah kita sebagai seorang muslimah memang seharusnya tahu bagaimana kita memposisikan diri. Semakin kita bisa memposisikan diri, semakin kita mengerti apa-apa yang memang seharusnya menjadi sebuah aturan di dalam Islam, ya kita harus belajar untuk bisa jadi lebih baik. Dan itu menjadi salah satu motivasiku juga, atau pengingat ya, reminder buat diri aku sendiri bahwa oh, dalam Islam tuh seperti ini. Intinya adalah Islam itu tidak pernah membatasi kita untuk bisa bergaul. Islam itu sama sekali tidak membatasi kita untuk kita punya mimpi, kita bergaul sama orang, kita mewujudkan impian kita, bahkan misalnya dengan berbagai komunitas. Tapi yang Allah minta adalah bagaimana dengan segala hal itu kita masih tetap teguh sama segala hal yang memang ditentukan sama aturan-aturannya Allah gitu. Jadi sebisa mungkin balik ke Allah. Semua hal itu harus dikembalikan ke Allah. Kalau misalnya kita rasa cara kita untuk berbicara atau cara kita untuk bergaul itu masih kurang, ya nggak apa-apa, kita refresh lagi. Oh, mungkin cara aku salah ya. Oh, mungkin cara aku seharusnya nggak seperti ini. Gak apa-apa, kita perbaiki sama-sama. Karena manusia yang baik adalah manusia yang memang dia itu bisa untuk improve, bisa belajar dari setiap kesalahan gitu. Jadi pesannya buat teman-teman semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, kita yuk sama-sama jadi lebih baik, sama-sama belajar jadi manusia yang sekiranya kita itu bisa menjaga batasan-batasan yang seharusnya, dan bisa sama-sama jadi lebih baik, bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri gitu. Oke, sampai di sini dulu ya obrolannya teman-teman semua. Semoga bisa jadi refleksi sekaligus motivasi buat kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.